Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi Haji Zostapia dalam kesempatan ini membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qumas. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa kita patut bersyukur karena 2 tahun lalu menjelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri mendapatkan kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang tentang pesantren ini berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, kalangan pesantren kembali mendapatkan kado indah dari Presiden Joko Widodo berupa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren. Oleh karena itu, melalui momen peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, Menteri Agama Republik Indonesia mengajak bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang kabupaten kota se-Provinsi Jambi, para ustadz, ustazah, para santri, pondok pesantren, upacara peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2021. Assalamualaikum. Air yang saya banggakan dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2021. Semoga rahmat, berkah dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang kemudian melahirkan peristiwa Herib tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, setiap tahun kita rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk peringatan Hari Santri tahun 2021 ini mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga. Maksud tema Santri Siaga Jiwa Raga adalah bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar senantiasa siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai dan ajaran Islam rahmatan lil alamin, serta tradisi luhur bangsa Indonesia. Bila zaman dahulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Siaga raga berarti badan, tubuh, tenaga dan buah karya santri yang didedikasikan untuk Indonesia. Oleh karena itu, santri tidak pernah lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk Indonesia. Jadi siaga jiwa raga merupakan komitmen seumur hidup santri yang terbentuk dari tradisi pesantren yang tidak hanya mengajarkan kepada santri-santrinya tentang ilmu dan akhlak, melainkan juga tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa dengan digembleng melalui berbagai tirakat lahir dan batin yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema Santri Siaga Jiwa Raga menjadi sangat penting dan relevan di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana kaum santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan
5M plus 1D. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan berdoa. Hal ini juga diperhatikan oleh masyarakat Indonesia umumnya agar tetap menyiagakan jiwa serta raganya demi kepentingan bangsa Indonesia, terutama dalam rangka bersama-sama untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Kita patut mengapresiasi pengalaman beberapa pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi COVID-19 ini. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimilikinya. Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan dan sikap kehati-hatian yang selama ini diajarkan oleh para pimpinan pondok pesantren kepada santri-santrinya. Tidak lupa pula bahwa keteladanan mereka berkontribusi untuk mendorong para santri bersedia untuk mengikuti vaksin yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah. Santri-santri Indonesia yang saya banggakan, kita patut bersyukur karena 2 tahun lalu menjelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri Indonesia mendapat kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang tentang pesantren ini berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, kalangan santri kembali mendapat kado indah dari Presiden Joko Widodo berupa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren. Oleh karena itu, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku Menteri Agama, saya patut menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dalam kesempatan ini juga diumumkan para pemenang Lomba Ajang Prestasi Santri Kanwil Kemenak Provinsi Jambi dalam memperingati Hari Santri Nasional ke-6 tahun 2021. Ada 4 cabang lomba yang diikuti para peserta, diantaranya cabang vaksin, di mana yang menjadi juara pertama adalah pesantren Jauharul Falah Al-Islami Kabupaten Muaro Jambi. Cabang taslim yang dimenangkan oleh pesantren Jari Nabi Kabupaten Tanjab Timur. Cabang risalah santri juara pertama diraih oleh Ahmad Raihan Wahyudin PP Zainul Islah Muaro Jambi. Dan yang terakhir cabang Inkuntu, di mana pemenang pertama diraih oleh pesantren Darul Qiyam Kabupaten Kerinci. Sejumlah pimpinan dan pengasuh pondok pesantren dari berbagai kabupaten kota di Jambi mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadir pula pada kesempatan ini perwakilan pemuka agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jambi. Pada kesempatan ini, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi juga melakukan dialog dengan para pimpinan pondok pesantren di berbagai daerah secara virtual. Sejumlah pondok pesantren menyampaikan aktivitas pembelajaran di Ponpes, program, kemajuan, serta menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi. Momen ini juga sebagai ajang silaturahim dan menyerap aspirasi langsung dari pondok pesantren di daerah di Provinsi Jambi. Harapannya di Hari Santri ini menjadi spirit bagi dunia pesantren Provinsi Jambi untuk lebih maju ke depan dengan melakukan pengelolaan secara baik terhadap pesantren.
mudah-mudahan dari pesantren ini akan lahir generasi-generasi pemilik masa depannya. Jadi generasi-generasi yang mampu menghadapi tantangan kehidupan pada masa yang akan datang. Oke. Kalau di Provinsi Jambi sendiri temanya sama yang Oh Pak Sata? sama, ini kan tema nasional, siap jiwa raga. Santri itu harus siap membela agamanya, membela tanah airnya, membela warga, membela masyarakat. 2015, Kementerian Agama sebagai pembina pondok pesantren secara berjenjang melaksanakan peringatan Hari Santri setiap tahun, dan itu ditetapkan secara nasional serentak di hari yang sama setiap tanggal 22 Oktober.